Selamat datang di penelusuran mendalam kita hari ini. Kita akan coba buka tirai di balik kesibukan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Anda tahu kan, tempat ini gerbang ekonomi kita? Sibuk banget. Tapi di balik itu semua, ada satu malam yang kelam di September 1984. Coba bayangkan, bukan cuma suara kontainer, tapi ada atmosfer yang, tegang sekali, kayak udah di titik didih gitu, siap meledak. Ada niat awalnya damai, cari keadilan, Iya, tapi malah berakhir tragis. Suara rentetan senapan, darah di mana-mana. Sebenarnya apa sih yang terjadi malam itu? Kenapa ya insiden yang kayaknya sepele bisa jadi tragedi kemanusiaan sebesar ini? Nah, ini yang mau kita telusuri bareng, khusus buat Anda. iya betul. Untuk paham ledakan itu, kita emang harus lihat gambaran besarnya dulu. Awal 80-an itu kan era Orde Baru ya. Orde Baru ya? Era di mana ya stabilitas itu seringkali ditegakkan dengan cara yang keras. Kelihatannya tenang di luar, Heeh. tapi di bawahnya itu banyak ketidakpuasan soal ekonomi sosial. Nah, salah satu sumbu utamanya itu kebijakan asas tunggal Pancasila. Asas tunggal. Ini sering jadi pemicu ya? Betul sekali. Intinya kan semua organisasi, apapun itu wajib jadikan Pancasila satu-satunya asas. Nah, buat banyak kelompok, terutama mungkin kelompok Islam, ini kerasa kayak upaya minggirin peran agama gitu loh. Jadi ada semacam resistensi gesekan gitu ya? Pasti. Ada gesekan, ada ketidakpuasan yang terpendam. Dan Tanjung Priok ini dengan segala keragamannya, kehidupan yang keras, jadi kayak wadah ya, tempat bertemunya keresahan-keresahan itu. Tepat, Priok itu miniatur Indonesia lah. Ada pelabuhan, industri, pemukiman padat, tapi juga ada masjid, musola yang jadi pusat kegiatan warga. Nah, di situ ketegangan antara kebijakan negara yang dirasa menekan sama aspirasi masyarakat itu ketemu. Dan pola ini soal asas tunggal ini sebenarnya nggak cuma di Priok. Di tempat lain juga ada pemicu mirip. Jadi ini nunjukin ada masalah yang lebih sistemik waktu itu. Oke. Coba kita runut deh, gimana percikan apinya mulai nyala? Awalnya dari hal kecil ya? Pamflet pengajian. Iya, pamflet aja. Jumat 7 September 84. Ada Babinsa, tahu kan? Aparat militer di tingkat kelurahan gitu, datang ke musola As-Sa'adah di Koja. Ngapain dia? Minta pamflet pengajian dicopot, alasannya katanya nggak Pancasilais, tapi jamaah nolak. Ditolak ya? Terus? Nah, besoknya, Sabtu 8 September, dua Babinsa balik lagi. Kali ini, ini yang bikin panas. Mereka masuk ke dalam musola. Masuk musola? Ya, tempat ibadah loh. Masuk pakai sepatu Lars, nggak dilepas. Terus nyopot paksa pamfletnya. Dan yang paling bikin emosi, bekas tempelan di dinding itu disiram pakai air comberan. Astaga, air comberan? Ya, dari selokan dekat situ. Dalinya sih katanya tulisan spidolnya susah dihapus. Tapi ya jelas itu penghinaan berat kan buat jamaah. Kebayang sih marahnya. Tempat ibadah digituin. Tapi waktu itu mereka masih nahan diri ya. Cuma pasti kabar ini nyebar cepet kan? Pasti nyebar. Kayak api disiram bensin. Kemarahan mulai numpuk. 2 hari kemudian, 10 September, suasana makin panas saja. Gimana tuh? Beberapa jemaah ketemu sama Babinsa yang nyiram air comberan itu. Ya, adu mulut lah, nggak mungkin nggak. Terus coba dimediasi, dibawa ke Masjid Baitul Makmur, ada tokoh setempat yang coba nengahin. Berhasil mediasinya? Gagal total. Si Babinsa ini nolak, nggak mau anggap masalah selesai. Udah, titik. Nggak ada ruang dialog lagi. Wah, jadi kegagalan mediasi ini jadi titik balik gitu ya? Kesabaran udah habis. Bisa dibilang gitu. Ini bukan cuma gagal ngobrol, tapi ini kayak ngasih pesan keluhan warga itu nggak didengerin, aparat bisa seenaknya aja gitu loh. Nggak ada konsekuensi. Terus masa gimana? Masa yang dengar kabar ini ya makin ngumpul, emosi udah di puncak. Nah, dalam suasana panas kayak gitu, motor Babinsa yang parkir dekat masjid dibakar massa. Dibakar ya motornya. Reaksi aparat gimana setelah itu? Sepet banget dan represif. Kayak biasanya, langsung nangkap 4 orang. 4 orang? Siapa aja tuh? Sama Ahmad Syahi. Satunya lagi Muhammad Nur, dituduh yang bakar motor. Loh, kok malah mediatornya yang ditangkap? Ini kan aneh. Nah itu dia. Penangkapan para mediator ini bukannya bikin adem, malah kayak nyiram bensin ke api lagi. Masa jadi makin yakin, wah ini aparat nggak adil nih, sewenang-wenang banget. Tapi masyarakat nggak nyerah gitu aja kan? Masih ada usaha lain? Masih ada coba.
Besoknya, 11 September, jemaah minta tolong ke Amir Biki. Amir Biki, tokoh masyarakat ya? Iya, tokoh yang disegani lah, mungkin dianggap punya akses ke aparat. Harapannya sih Biki bisa bantu bebasin 4 orang yang ditahan itu. Biki datang ke Kodim Jakarta Utara, markas militer di sana. Hasilnya gimana? Nihil, kosong. Biki ngerasa kayak dioper-oper aja, nggak dapat jawaban pasti. Jadi ya, upaya dialog terakhir lewat jalur resmi ini buntu juga. Ini momen krusial banget berarti ya? Pintu dialog formal udah ketutup rapat. Terus apa yang terjadi? Amir Biki nggak tinggal diam. Dia ambil langkah besar. Malam itu juga dia langsung gelar pertemuan akbar. Namanya Forum Umat Islam. Forum Umat Islam. Besar itu. Besar. Ulama, tokoh, ribuan umat datang dari mana-mana se-Jakarta. Kebayangan, suasananya pasti, wah, bergelora banget. Nah, Amir Biki ini sebenarnya dia bukan penceramah, tapi didaulat naik mimbar malam itu. Terus apa isi pidatonya dia? Pasti keras ya? Keras dan lugas banget. Dia nuntut pembebasan tahanan tanpa syarat. Protes keras soal kesewenang-wenangan oknum aparat. Terus dia juga bilang, kita punya hak bela kebenaran apapun risikonya. Tapi, nah ini penting nih, Biki juga minta aksi harus damai. Minta damai ya? Iya, dia bilang kalau ada yang merusak, itu bukan golongan kita. Gitu kurang lebih. Jadi seruan damai di tengah amarah yang lagi membara. Sayangnya ya, tuntutan damai ini kayaknya nggak digubri sama sekali. Dan malam itu jadi malam terakhir sebelum ya jadi tragedi puncaknya. Malam pertumpahan darah itu ya, 12 September 1984. Betul. Setelah tuntutan pembebasan tadi diabaikan, sekitar 1.500 orang, mungkin lebih, bergerak dari lokasi forum. Tujuannya jelas, markas Polres Jakarta Utara sama Kodim. Letaknya deketan tuh. Mereka bergerak dengan marah ya pasti. Marah, tapi mungkin masih ada harapan kecil kali ya buat penyelesaian damai. Mereka nggak tahu kalau maut udah nunggu di depan. Apa yang nunggu mereka di sana? Barikade militer, udah siap tempur. Pasukan bawa senjata lengkap, panser juga udah siaga. Jalanan diblokir total, aparat udah kasih peringatan keras. Tapi masa terus maju. Terus maju, sambil teriak takbir. Udara pasti berat banget rasanya. Tegang, mencekam. Lalu, Terjadilah itu ya. tepat di depan Polres. Pas masa udah deket, tiba-tiba rentetan tembakan. Membabi buta. Dari senapan otomatis, Astagfirullah. dari berbagai arah. Puluhan orang langsung jatuh, kena tembak, darah di mana-mana. Ini bukan tembakan peringatan lagi. Ini pembantaian. Dan kekejamannya nggak berhenti di situ ya. Ada kesaksian yang mengerikan sekali dari malam itu. Iya, mengerikan banget. Saksi mata cerita korban yang coba bangun, coba lari, itu ditembak lagi. Tanpa ampun. Bahkan ada laporan mereka pakai senjata berat kayak bazooka. Bazooka, senjata anti-tank, buat hadapi demonstran. Iya, kebayang nggak? Jalanan itu udah kayak ladang pembantaian aja. Ada satu kesaksian yang, ya ampun, bener-bener nunjukin brutalitasnya. Saksi dengar ada tentara teriak frustrasi gitu karena pelurunya habis. Gimana teriaknya? Kurang lebih gini, Bang, pelurunya habis. Anjing-anjing ini masih banyak. Itu nunjukin ini bukan lagi upaya ngendalin massa, tapi udah kayak operasi pemusnahan. Ya Allah. Dan belum selesai. Dari arah pelabuhan, muncul 2 truk militer besar. Truk ini jalan kencang, nembakin massa dari atas truk. Dan yang lebih parah, ada laporan, truk ini ngelindas orang-orang yang lagi tiarap di jalan coba ngelindungin diri. Dilindas. Iya, suara jeritan kesakitan campur sama bunyi tulang remuk. Aduh, pemandangan yang nggak kebayang kejamnya. Sementara itu, rombongan Amir Biki yang ke Kodim gimana nasibnya? Sama tragisnya. Mereka juga dihadang. Diminta 3 orang maju jadi perwakilan. Baru aja melangkah, langsung disambut tembakan juga. Langsung ditembak. Coba negosiasi, malah tewas tertembak di depan Kodim malam itu. Jadi Amir Biki juga tewas di situ. Iya, tewas di lokasi. Pola serangan yang hampir bersamaan di 2 titik ini, Polres dan Kodim, ini nunjukin banget kalau ini bukan reaksi spontan aparat di lapangan. Ini kayaknya udah terencana dan sistematis. Setelah pembantaian itu, apa yang terjadi? Pasti ada upaya nutupin ya? Oh jelas, setelah darah berhenti ngalir, dimulailah upaya yang sangat sistematis buat ngontrol narasi, buat ngilangin jejak. Rumah sakit umum di sekitar Priok dilarang nerima korban. Dilarang. Kenapa?
Ya biar susah didata. Semua korban luka atau tewas harus dibawa ke RSPAD Gatot Subroto. Itu kan rumah sakit militer di pusat Jakarta. Jauh. Jelas ini mempersulit pendataan independen soal jumlah korban sebenarnya. Kontrol informasi jadi penting banget ya buat mereka saat itu. Banget. Kan siapa yang ngontrol info, dia yang ngontrol kebenaran versi resmi. Nggak lama setelah pembantaian, mobil pemadam kebakaran dateng. Buat nolong. Bukan. Buat ngebersihin darah di jalanan. Panglima ABRI waktu itu, Jenderal LB Murdani, bahkan dateng langsung ninjau lokasi. Cuma sejam setelah kejadian. Terus area itu langsung ditetapin jadi daerah operasi militer. DOM. DOM, artinya akses dibatasi ketat ya? Betul. Kendali penuh di tangan militer. Informasi keluar jadi susah banget. Akibatnya angka korban jadi simpang siur banget ya. Versi resmi dari Murdani cuma 18 tewas, 53 luka. Padahal, Jauh banget dari temuan lain. Misalnya kelompok solidaritas korban, Sontak, itu ngira korban tewas bisa sampai 400 orang. Belum yang hilang atau luka berat. 400. Jauh sekali bedanya. Jauh. Komnas HAM beberapa tahun setelahnya bisa identifikasi setidaknya 23 tewas, 55 luka, plus ada kasus penangkapan dan penghilangan paksa juga. Amnesty International di tahun 85 nyebut sekitar 30 tewas, tapi lebih dari 200 orang ditangkap dengan macam-macam tuduhan, termasuk subversi. Ancaman hukumannya berat banget itu. Perbedaan angka yang drastis ini nunjukin betapa efektifnya ya upaya negara waktu itu buat nutupin skala tragedi sebenarnya. Efektif banget. Mereka berhasil ngontrol narasi awal dan bikin kebingungan soal angka korban. Terus gimana soal proses hukumnya? Keadilan buat korban gimana? Ini babak lain lagi yang penuh kepahitan juga. Selain ratusan massa yang ditangkap malam itu, tokoh-tokoh yang dianggap otak atau provokator juga dikejar. Kayak Abdul Qadir Jailani, ulama yang vokal itu. Dia ditangkap juga. Ia ditangkap subuh setelah tragedi. Dituduh subversi lewat ceramah-ceramahnya. Divonis 18 tahun penjara. Berat banget. Terus ada tokoh lain kayak AM Fatwa, dan puluhan lainnya juga diadili dengan tuduhan mirip-mirip. Sikap Presiden Soeharto sendiri gimana soal ini? Ada penyesalan? Kalau dari autobiografinya tahun 88 sih, nggak ada sama sekali nada penyesalan. Dia bilang itu hasil hasutan, dan tindakan keras ke pelanggar hukum ya emang harus gitu. Nggak ada celah buat mempertanyakan tindakan aparatnya sama sekali. Tapi kan sempat ada harapan ya lewat pengadilan HAM ad hoc. Sempat awal reformasi itu kan ada dorongan kuat ya. Kasus Priok ini jadi salah satu dari sedikit kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang akhirnya berhasil dibawa ke pengadilan HAM ad hoc tahun 2003. Hasilnya gimana pengadilan itu? Pengadilan tingkat pertama lumayan ngasih harapan. Ada 12 aparat divonis bersalah, hukumannya antara 5 sampai 10 tahun. Terus negara juga diperintahkan bayar kompensasi. Wah, itu kayak ada secercah cahaya gitu ya. Tapi selalu ada tapinya ya. Selalu ada tapinya. Di tingkat banding tahun 2004, mayoritas terdakwa, termasuk perwira-perwira tingginya, malah dibebasin. Cuma sedikit yang tetap dihukum, itu pun ringan. 1 orang aja yang hukumannya tetap 10 tahun. Jaksa nggak terima dong, ajukan kasasi ke Mahkamah Agung, MA. Ke MH ya, lembaga tertinggi. Nah, di sini twistnya ya, yang paling mengejutkan. Tepat sekali. Di sini twist besarnya. Tahun 2005, MA nolak kasasi jaksa. Tapi alasannya itu yang bikin, wah geger. MA bilang peristiwa Tanjung Priok 1984 itu bukan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM yang berat. Bukan pelanggaran HAM berat, kok bisa? Iya, menurut MA, ini seharusnya diadili di pengadilan pidana biasa aja, bukan pengadilan HAM khusus. Mereka juga kritik dakwaan jaksa, katanya lemah, nggak bisa buktiin ada serangan sistematis atau meluas. Dampaknya apa putusan MA yang kayak gitu? Gede banget dampaknya. Pertama, secara hukum formal, status kasus ini langsung turun kelas, bukan lagi pelanggaran HAM berat. Kedua, kewajiban negara buat bayar kompensasi, restitusi, rehabilitasi ke korban, otomatis gugur semua. Pintu keadilan formal kayak ditutup rapat-rapat. Ada dugaan lain nggak? Kenapa bisa begitu? Sempat muncul juga dugaan ada upaya islah atau damai di luar pengadilan yang mungkin bikin beberapa saksi atau korban narik kesaksiannya. Jadi ya, lengkap sudah kepahitan yang dirasain korban dan keluarganya.
Jadi, apa artinya semua ini buat kita ya? Kita baru aja jalan bareng nyusuri lorong gelap sejarah ini. Dari sengketa pamflet yang kelihatannya sepele, terus meledak jadi amarah massa, dibalas pembantaian sama negara, terus ada upaya ngilangin jejak, dan ujung-ujungnya proses hukumnya malah gagal total ngasih keadilan. Nyesek banget sih. Banget. Kalau kita tarik ke gambaran yang lebih luas ya, kasus Tanjung Priok ini benar-benar jadi cermin yang getir. Cermin gimana negara bisa gagal ngelindungin warganya sendiri. Cermin gimana impunitas atau kebal hukum buat aparat itu bisa awet banget. Mm-mm. Dan cermin betapa susahnya, betapa terjalnya jalan nyari keadilan formal buat pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia. Apalagi dengan putusan MA yang bilang itu bukan pelanggaran HAM berat, itu jadi presiden yang, problematis banget sampai sekarang. Dan kenapa cerita ini tetap penting buat Anda ingat? Ini bukan cuma, cerita seram dari masa lalu ya. Ini pelajaran penting banget. Soal bahaya kekuasaan yang nggak ada kontrolnya. Soal pentingnya negara itu harus bertanggung jawab, accountable. Dan soal kuatnya ingatan kita semua, ingatan kolektif, buat ngelawan upaya ngelupain sejarah. Betul. Ini tentang suara para korban yang nolak buat dibungkam. Yang terus nuntut hak mereka atas kebenaran, atas keadilan, meskipun udah puluhan tahun lewat. Hak yang bahkan, ironisnya, nggak masuk loh waktu Presiden Jokowi mengakui 12 pelanggaran HAM berat masa lalu di tahun 2023. Tanjung Priok nggak disebut. Nggak disebut. Padahal aktivis HAM kayak dari Amnesty, Kontras, itu terus bilang apa yang terjadi di Priok malam itu ya jelas memenuhi semua unsur pelanggaran HAM berat. Ada pembunuhan kilat, penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, penghilangan paksa. Perjuangannya jelas belum selesai. Nah, mengingat jalan keadilan formal yang kayaknya buntu total ya, bahkan status hukumnya aja sempat dihilangin sama Mahkamah Agung. Ini bawa kita ke satu pertanyaan terakhir nih yang mungkin bisa Anda renungkan sendiri. Pertanyaan mendasarnya mungkin gini. Kalau sistem hukum formal dan negara itu kelihatannya gagal total ngasih keadilan yang sesungguhnya buat korban Tanjung Priok, terus bentuk keadilan sejati apa sih yang mungkin masih bisa kita perjuangkan atau kita raih sekarang? Dan yang lebih penting lagi mungkin peran apa yang bisa kita mainkan sebagai masyarakat, bukan cuma nunggu negara ya, dalam menjaga ingatan ini tetap hidup, memperjuangkan martabat para korban, dan mastiin kalau kekejaman kayak gini nggak akan pernah sekali lagi terjadi di negeri ini. Biarlah pertanyaan ini jadi bahan renungan kita semua.